Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kedudukan teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Adapun untuk anggota dari kelompok 1 ini terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama ada Ali Mustafa, NIM 2012000013. Dan untuk yang kedua yaitu saya sendiri, Arida Arifatul Habibah, NIM 2012000025. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks suatu pembelajaran. Teori belajar selalu berawal dari suatu sudut pandang psikologi belajar tertentu. Pada era modern ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama bidang psikologi pendidikan, bermunculan pula berbagai teori tentang belajar. Yang kedua yaitu pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut Hilgard and Brouwer dalam buku Theories of Learning tahun 1975 mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan langkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian belajar menurut Gagné dalam buku The Condition of Learning tahun 1977 menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performance-nya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Yang ketiga yaitu pengertian belajar menurut Morgan dalam buku Introduction to Psychology tahun 1978 mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perbuatan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang keempat yaitu pengertian belajar menurut Witherington dalam buku Educational Psychology mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Selanjutnya yaitu perkembangan teori belajar. Menurut teori belajar Piagetian, siswa adalah anak manusia. Identitas insani manusia sebagai subjek berkesadaran perlu dibela dan ditegakkan lewat sistem dan model pendidikan dan pembelajaran yang bersifat bebas dan egaliter. Teori kognitif Piagetian yang kemudian berkembang pula aliran konstruktivistik menganggap bahwa belajar lebih banyak ditentukan oleh karsa individu. Keaktifan siswa menjadi unsur yang amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Mekanisme teori yang digunakan untuk menspesifikasi hubungan antara pendekatan sosiokultural dan pemfungsian mental didasarkan pada tema mediasi semiotik, yang artinya adalah tanda-tanda atau lambang-lambang beserta makna yang terkandung di dalamnya. Berfungsi sebagai penengah antara rasionalitas dalam pendekatan sosiokultural dan manusia sebagai tempat berlangsungnya proses mental.
Proses pembelajaran pada saat ini sudah semakin meningkat seiring perkembangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik harus memahami berbagai teori belajar yang ada dan harus bisa memahami bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Mustafa. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Materi yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, dua aspek pembelajaran yang perlu dipelajari. Dua aspek pembelajaran dimaksud di sini adalah yang pertama, aspek hakikat memori, dan aspek yang kedua adalah aspek persepsi. Dalam aspek hakikat memori diterangkan bahwa sepanjang berfokus pada pengetahuan dan pembelajaran melalui pengamatan, nampaknya akan lebih konsisten bila kita membahas memori sebagai pemanggilan kembali informasi simpanan daripada sebagai persaingan di antara respon-respon. Dan aspek yang kedua adalah aspek persepsi. Dalam aspek persepsi, diterangkan bahwa pembelajaran tidak bisa berlangsung melalui input perspektual yang mendasarinya, sehingga persepsi tidak bisa diabaikan oleh semua teori yang dianggap komplit. Istilah register sensori yang dikemukakan Atkinson dan juga Shifry adalah salah satu contoh konsep persepsi dalam teori pembelajaran atau teori memori. Kemudian materi yang selanjutnya adalah fungsi dan kedudukan teori belajar. Kedudukan teori belajar itu sangatlah penting diketahui oleh para pendidik dan juga calon pendidik. Hal ini disebabkan karena pemahaman guru terhadap sebuah teori belajar akan mempermudah seorang guru dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya hal ini juga akan memudahkan murid dalam menerima materi yang disampaikan. Menurut Winfred F. Hill, terdapat 3 fungsi utama dari teori belajar. Fungsi yang pertama adalah teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Kemudian fungsi yang kedua adalah teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung. Kemudian materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah manfaat teori belajar dalam proses pembelajaran. Manfaat-manfaat tersebut adalah yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Manfaat yang kedua adalah membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Kemudian manfaat yang ketiga adalah membantu guru untuk mengelola kelas. Manfaat yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kemudian manfaat yang kelima adalah membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Kemudian manfaat yang keenam adalah membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kemudian tujuan teori belajar. Ada 3 tujuan dari teori belajar, yaitu yang pertama, membantu siswa untuk menjadi pribadi yang utuh. Kemudian yang kedua adalah memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Dan tujuan yang ketiga adalah memperoleh perubahan mental. Demikian dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.